hadir Ketua RT, Ibu BKK, rekan-rekan Pokdar. Meningkat waktu acara pertama pembacaan doa dari Pak Ustadz Jaya Aman. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ولك الحمد يا معبود يا مجيب الشاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا نعما يكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي الكريم وعالم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا في الحياة الدنيا والآخرة الحسنة اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Cempaka Putih, Bapak dan Ramil Cempaka Putih, Bapak Lurah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, Pokdar Kamtipmas dan seluruh warga Cempaka Putih RW 04, berikut RW 05 ya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka silaturahmi bersama Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat beserta 3 pilar Polsek Cempaka Putih. Yang kedua, ada sedikit treble permohonan maaf dari Bapak Kapolres karena beliau ada kegiatan dinas yang tidak bisa ditinggalkan sampai pada saat ini. Kalau tadi pagi beliau sudah telepon saya bisa untuk datang, tapi tadi jam 5 sore beliau ada tugas yang diembankan dari Bapak Kapolda dan tidak bisa ditinggalkan. Jadi beliau meminta maaf pada kita semua karena tidak bisa hadir bersama kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan daripada kegiatan ini kita adakan 3 pilar berikut seluruh warga maupun tokoh masyarakat serta tokoh agama. Kita hanya sekedar silaturahmi sekalian untuk menyampaikan situasi dan kondisi wilayah Cempaka Putih. Yang berikutnya, hal-hal yang paling menarik yang saya sudah hampir 3 bulan berdinas di wilayah Cempaka Putih. Hal-hal yang menarik yang perlu kita cermati adalah biasanya yang terjadi itu adalah kerawanan Kamtipmas, khususnya masalah pelajar. Sudah hampir 4 kali pelajar itu mengadakan tawuran di wilayah Cempaka Putih. Pelajar merupakan salah satu harapan bangsa, itu kata bapak kita, ya kan? Nah, tapi pada prinsipnya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam mengelola Kamtipmas terhadap para pelajar. Yang pertama adalah situasi dan kondisi dari rumah, etape pertama. Pelajar tentunya semuanya berangkat dari rumah. Tidak ada pelajar berangkat dari tempat yang lain. Berangkat dari rumah ini merupakan pengawasan daripada kita sebagai orang tua. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita mengawasi anak-anak kita berangkat dari rumah menuju sekolah? Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ternyata pelajar kita sekarang itu yang dibawa bukan lagi buku-buku pelajaran. Ini fakta yang terjadi. Nah, dia tidak bawa lagi buku pelajaran, alat-alat tulis, tapi dia bawa
yang sifatnya ekstrakurikuler. Seorang pelajar tidak dibenarkan atau diizinkan membawa hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi. Ini tugas siapa? Ini tugas kita sebagai orang tua, bapak dan ibu, termasuk saya. Yang kedua adalah etape yang di sekolah. Anak sampai di sekolah, tanggung jawab siapa? Guru. Nah, ketika mereka di sekolah mungkin tidak ada permasalahan. Kalaupun ada permasalahan di sekolah, singgungan, perkelahian atau senggolan sedikit-sedikit, itu hal yang wajar. Karena saya juga pernah berantem di sekolah. Mungkin kalau yang nggak pernah berantem Pak Camat doang. Kalau Dan Ramil saya yakin berantem juga dia. Ya Pak Dan Ramil ya. Nah, etape yang ketiga adalah ketika dia selesai belajar, pulang dari sekolah menuju ke rumah. Ini tanggung jawab siapa? Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu dan seluruh warga, tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Pernahkah kita menegur pelajar-pelajar kita? Tidak pernah, saya rasa. Pelajar kita ketika mereka pulang sekolah tidak langsung pulang ke rumah. Itu yang jadi masalah. Mereka kemana? Nongkrong. Nongkrongnya di mana? Di tempat kita. Kita tidak pernah mengingatkan pelajar kita ketika mereka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Padahal itu tanggung jawab, ada tanggung jawab sosial. Siapa yang harus peduli? Anda dan saya, kita semua. Nah, mari harapan bangsa, generasi penerus bangsa ini, kalau tidak kita open, tidak kita peduli, mereka tersangkut masalah-masalah yang lain. Belum lagi terhadap penggunaan narkoba. Kalau di zaman-zaman kita dulu atau zaman bapak-bapak mungkin tidak ada itu narkoba. Tapi pada saat ini penggunaan narkoba sudah dikonsumsi mulai dari pelajar. Siapa yang bertanggung jawab? Kita semua. Nah, untuk itu saya selaku Kapolsek, saya berkali-kali ya, setiap pelajar melakukan, kita selalu tolerir. Karena saya beranggapan ini anak saya. Ini anak saya. Nah, kita bantu selesaikan. Kita bantu, karena kalau tidak ada jaminan seorang anak sekolah ditahan di polsek atau dipenjarakan akan menjadi baik. Tidak ada jaminan. Saya berprinsip lebih baik kita kembalikan ke orang tua dengan surat pernyataan dan tanggung jawab orang tua. Karena tempat mereka bukan di penjara. Salah kalau mereka kita tempatkan sepanjang bisa kita bantu. Sepanjang tidak ada korban. Nah, tapi kalau dia udah nusuk orangnya meninggal, kalau saya bantu, polisinya yang masuk penjara nanti. Nah, saya nggak mau juga seperti itu toh. Nah, makanya saya minta, mari sama-sama kita bergandengan tangan, kita kelola situasi Kamtibmas di rumah, perjalanan mereka dari rumah ke sekolah, kembalinya mereka dari sekolah ke rumah. Kepedulian sosial hal yang penting. Nggak mungkin warga Cempaka Putih yang menegur dari Depok sana, nggak mungkin. Kalaupun mungkin persentasenya kecil sekali. Nah, karena mereka nongkrong di wilayah kita, mereka nongkrong di tempat-tempat kita, di bapak ibu warung atau sebagainya, kita ingatkan, pulang deh, pulang, waktunya sekolah sudah selesai. Nah, ini kalau kita mau peduli, kita bisa menyelamatkan satu generasi. Satu generasi 60-70 tahun umurnya, Pak. Bisa lebih. Nah, kalau satu generasi bisa kita selamatkan, niscaya. Ada yang bilang kita akan menuju Indonesia emas. Tahun berapa Indonesia emas? Ada yang tahu? 2025, betul. Tapi apa yang terjadi? 2025 toh? 35 ya? Ya, 2035. Bagaimana kita mencapai Indonesia emas tahun 2035? Kalau yang kita bicarakan hanya masalah kenakalan remaja, sementara orang-orang di luar sana di negara lain sudah bicara masalah teknologi. Nah,
rasanya tidak mungkin. Kita dari zaman dulu sampai sekarang kenakalan remaja, narkoba, situasi Kamtibmas yang kurang kondusif, rasanya nggak mungkin kita capai Indonesia emas. Nah, tapi tidak ada yang mustahil. Kalau kita seluruh potensi yang ada dalam masyarakat kita bergandengan tangan, bahu membahu, tidak ada yang sulit. Satu truk pasir berat, tapi kalau kita pikul satu kecamatan, gak ada yang berat. Pak Camat mikul, Pak Dan Ramil mikul, Kapolsek mikul, Lurah mikul, para tokoh masyarakat, Toga Thomas, Bokdar Kamtibmas mikul, rasanya nggak berat. Tidak ada yang tidak mustahil, semuanya mungkin kita capai. Indonesia emas 2035 bisa kita capai, tapi tidak mungkin kita capai secara perorangan. Pak Camat berikut stafnya, Pak Dan Ramil berikut stafnya, Polsek juga Lurah, kita bahu membahu bergandengan bersama-sama satu langkah. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu yang pertama, masalah pelajar. Kenapa ini saya angkat? Ya itu tadi saya bilang, pelajar adalah masa depan bangsa, dan ditentukan masa depan bangsa Indonesia ke depannya mereka. Yang kedua, masalah tawuran. Ini erat kaitannya dengan pelajar. Pelajar kalau 2 orang dia berkumpul, dia pasti ngobrol. Kalau 2 orang, tapi lebih dari 3 orang dia kumpul, pikirannya aneh-aneh. Pikirannya aneh-aneh. Mungkin kita juga begitu. Nah, tapi karena kita sudah disibukkan dengan pekerjaan dan rutinitas, nggak sempat lagi mikir hal-hal yang negatif. Tapi kalau pelajar yang dia bawa, seperti saya bilang tadi, kenapa saya bilang begini? Karena faktanya memang seperti itu, Pak. Saya tidak ngarang-ngarang, dokumentasinya kita. Pak Arif, yang saya banggakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pejabat di RT/RW di Rawasari. Sebelumnya izinkan pada kesempatan yang baik ini kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini malam yang berkah, malam Jumat, kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini. Semoga mendapatkan berkah kita semua. Salawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita semua mendapatkan syafaat untuk jalan akhir. Amin ya rabbal alamin. Ini sebetulnya saya mengikuti undangan, tapi ada satu dan lain hal, ya alhamdulillah. Saya kalau dalam peribahasa itu menyelam sambil minum air. Ya udah, saya manfaatkan, terima kasih. Sebetulnya saya juga ini baru 2 hari, Pak. Baru 2 hari berdinas di ngejabat di Koramil 06 Cempaka Putih. Kalau TMT saya udah lama, udah 1 tahun, tapi belum jodoh. Bulan Juni tanggal 25 tahun 2021 saya mendapatkan kehormatan melaksanakan tugas ke Papua. Nanti saya akan sedikit bercerita karena mungkin ada kaitannya dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolsek tadi. Mungkin agak lama nih, izin Bapak Camat, kita apa ya? Saya perkenalkan karena mindsetnya tadi juga Wadan Ramil. Jadi yang tertua di koran itu sebetulnya Dan Ramil. Tapi karena entah karena nggak ada yang mau jadi Dan Ramil di Cempaka Putih atau bagaimana, saya tidak tahu. Selalu kosong, memang selalu kosong. Ya saya alhamdulillah dapat kehormatan jadi Dan Ramil. Jadi saya perkenalkan dulu lah. Nama saya Mamat Senjaya. Kalau dari nama saya cek putar-putar, saya kebetulan dari Garut, Limbangan. Asli tanah Pasundan, tanah Jawa, saya Jawa Barat. Saya tanya-tanya berapa pesantren, Pak Ustadz.
atau Pak Kiai, saya ngaji juga di sana karena kebetulan banyak pesantren juga. Saya nyari tahu nama, arti nama saya nggak ada yang tahu. Saya nggak tahu juga misalnya, nggak ada artinya nama saya. Akhirnya ya saya artikan sendiri. Karena ini malam Jumat, jadi nama saya ini Mamat ini berarti malam Jumat. Lahir ini malam Jumat. Di sana namanya dana respek bro. Karena otsus kan 3 bulan itu bagian duit uangnya gede-gede masyarakat itu, anak-anak itu dan sampai dapat 5 juta 10 juta itu tergantung ininya ya, mereka habis-habis lagi udah gitu hilang lagi. Itu di sana ya. Terakhir yang paling ramai yang ahli Telkomsel yang meninggal itu saya pertama saya masih Siap. buru-buru. Kalau yang pertama kita dulu yang masuk. Saya zoom ya, biar mantap. Oke, sip. Lumayan lah. Sip. Kita banyak ditanyakan kalau ada kejadian begitu. Kalau nggak diperhatikan. Gitu. Mantap, bro. Tetap semangat, tetap sehat selalu. Jangan lupa bahagia. Saya di Koramil. Keren. Sip. Mungkin karena saya di wilayah baru 2 hari. Dari saya dinas ya saya di satuan tempur terus. Makanya tempat pun di Wamena, kemudian terakhir di Ilaga, ya muka pun nggak jauh-jauh dari muka konflik, Pak. Agak serem lah. Kalau di Jakarta, maksudnya yang dinas di Jakarta seperti Pak Kapolsek, Pak Lurah, Pak Camat, putih-putih lah. Karena glowing semua sering gitu. Kalau saya nggak pernah. Yang saya bersihkan bukan badan, Pak. Kebiasaan saya ya senjata yang saya bersihkan. Itu hampir tiap hari saya bersihkan senjata, karena kalau senjata saya macet, saya nggak akan menginjak Jakarta, apalagi Cempaka Putih, gitu, Pak. Mantap, Pak Hermanyu. Tetap semangat dan tetap sehat selalu. Jangan lupa bahagia. Wih, mantap. Keren. Siap. Salam Om Santi Om, salam kebajikan. Terima kasih banyak Pak Ramil, Pak Lurah, hadir Pak RW 5, Pak RW 4, Pak RW 9 ya. Kemudian Pak RW 8 juga hadir, para ketua RT atau yang hadir pada malam hari ini, ada LMK, tokoh-tokoh masyarakat, Pokdar Kamtibmas juga hadir, kemudian dari teman-teman FKDM ya mungkin hadir, dan dari LMK juga hadir. Yang di sana ada ini ibu-ibu PKK ya, saya hitung ada 961 orang nih kayaknya saya hitung ya. Ada juga Babin Kamtibmas, Babinsa, juga para orang tua, ya para guru, para ustadz yang hadir pada malam hari ini. Kita bersyukur malam hari ini malam yang berkah, malam Jumat. Pasti dadakan-dadakan ini udah biasa gitu Pak Kapolres. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, menarik apa yang diceritakan oleh Pak Kapolres, Pak Dan Ramil. Jadi bayangan kita itu sesungguhnya, abang di sana berapa tahun? Setahun? Kalau yang terakhir Enggak, di Papua? saja setahun. Setahun. Di Papua dari 2007 sampai 2017. Nah, luar biasa. Bayangin Pak. Dari 2007 sampai 2000. Makanya tadi saya cerita, dengarkan cerita Pak Dan Ramil. Wah luar biasa Pak, luar biasa. Kita bayangkan apa yang diceritakan oleh Pak Dan Ramil, listrik tidak ada, sekolah ada, nggak ada siswanya, ya nggak ada muridnya. Kemudian kebutuhan lain-lain ketika ada pun mahal nilainya, susah barangkali mencari barang-barang yang akan menjadi kebutuhan sehari-hari pun itu berjibaku ya. Ya, belum lagi kalau misalnya ketemu tahu-tahu jangan ini teman apa bukan nih, katanya musuh kan? Ya, karena sama. Nah, kita berbanding terbalik dengan
Nah, nggak usah kita yang tinggal di kawasan yang lebih elit lah, Menteng misalnya gitu, enggak. Kita berbanding terbalik dengan yang tinggal di kawasan RW 4, 5, 8, 9 Rawasari. Nah, bayangkan itu Pak. Ya kan Pak? Iya. Bangun pagi jam 5 kita ini ya masih kucek-kucek mata, ya. Iya kan? Udah tinggal ngambil duit 10 ribuan ke depan tuh. Nah suruh. Ya Pak, nasi uduk. Coba Pak dan ambil di sana. Waduh, ya kan, jangan baru kucak mata ada ketok pintu aja udah pegang senjata dia langsung dia, ya kan? Ya buru-buru mau sarapan, hilang lagi tuh laparnya. Ya makanya targetin kira-kira 3 bulan berat badan naik nih kayaknya. Ya kan? Iya Pak. Bayang berbanding terbalik dengan kita. Ya kan kita kucak sebentar baru mandi juga belum Pak. Udah keluar, udah nasi uduk udah ada, lontong sayur gampang di sini. Iya Pak Ustadz. Balik ke rumah, ya, lupa udah habis makan nggak ngerokok nggak enak nih. Pergi ke warung situ, udah ada rokok itu tinggal beli ya rokok, gampang. Kalaupun nggak ada yang jual di situ masih tutup, tinggal ke rumah Pak RW. Pak RW belum rokok habis, minta sama Pak RW ya apa? Dia belum bangun. Ini kira-kira gitu. Oh, Pak RW belum bangun belum. Sudah Pak RW sudah keliling ya, berolahraga pagi. Bahkan pagi di sini bisa berolahraga di sini. Lalu Pak Darami di sana buru-buru mau olahraga, jangan-jangan juga penuh dengan kewaspadaan olahraga, iya kan? Kiri kanan nih, jangan-jangan yang bareng saya siapa ini? Ya sini tenang aja. Saya kadang-kadang sore suka lewat sini nih, lari-lari sore nih. Sini sana sudah lewat sini olahraga. Ya, gitu. Nah, maksud saya ini pengalaman ataupun gambaran bahwa dan ini Indonesia. Ini Indonesia, bukan di luar ya, ini di Indonesia. Artinya bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang seperti itu. Kemudian kawasan lingkungan yang sekarang kita huni bersama di kawasan Rawasari ini utamanya adalah kawasan yang jauh berbeda, lebih tertata di sini dibandingkan dengan yang Pak Dan Ramil pengalaman tadi ceritakan. Sekarang kita bayangkan bahwa kita saat ini memiliki anak usia yang usianya 20 tahun. SMA kelas 3 berapa ya? 18 tahun. Berarti kalau misalnya kita menjelang tahun 2035 ya, 2035 ya, katakanlah 2035 atau ya 2035 lah paling dekat. Berarti sekarang di 2022 plus berapa tahun? Plus 13. Kalau sekarang usia taruhlah 20 tahun, 13 tahun ke depan adalah usianya 33 tahun. Anak kita pada 2035 akan menginjak usia 33 tahun. Pertanyaannya adalah, bukan kita siap 2035 nanti akan begini kemajuan teknologi, inovasi dan lain sebagainya ya, peradaban ilmu, kemudian global atau mungkin 60. Nggak kebayang Pak bahwa tahun 2020 sampai sekarang 2022 ya, COVID pertama itu 2020, kita itu akan berbicara dengan orang lain tidak perlu ketemu begini, cukup dengan handphone, Zoom ya, Zoom udah cukup itu aja. Prediksi itu sesungguhnya para ahli itu memprediksikan itu akan terjadi pada tahun 2025 Pak. Ya ini kata orang pakar itu katanya 2025 ini baru terjadi nih. Orang bertemu cukup boleh pakai handphone ya, Zoom meeting ya, kemudian break jauh, ya, teknologi banking segala macam nggak perlu ke bank, nggak perlu, cukup dengan teknologi handphone itu prediksinya pada tahun 2025. Tapi karena COVID ini hanya dipaksa maju sehingga pada tahun ini kita mau tidak mau, suka tidak suka harus paham teknologi itu. Ya kan akhirnya kita paham kan? Ya, oh tapi seperti ini ya teknologi ya, dengan Zoom, ya, kemudian dengan perkembangan teknologi internet dan lain sebagainya. Nah, kita harus tahu itu. Oleh karena itu kepada kita semua, kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, nanti pulang jangan tawuran ya, kira-kira gitu. Pulang tepat waktu, ya,
kalaupun ada yang tahu ketika tetangganya anaknya belum pulang, mungkin bisa diingatkan, Pak, Bu, ini kok belum pulang ya anaknya, harusnya udah jam pulang nih, jam 3 sore harusnya udah di rumah nih, kemana gitu. Nah ini salah satu peran-peran kita yang bisa saling mengingatkan kepada. Gimana caranya untuk membubarkan mereka, soalnya mereka tuh cenderung negatif, bikin huru hara. Kemarin baru-baru di Jalan Bacang, Pak, Jalan Bacang itu langsung jadi berantem. Itu siang hari, Pak. Nah, kalau malam udah sampai jam lebih dari jam 10, jam 11. Kenapa, Pak? Enggak, Pak. Anak-anak sekolah pastinya. Ya, kita kan tahu dari profilnya. Bagaimana caranya supaya kita mengusirnya secara halus atau enggak? Memang bisa saja mungkin ya teman-teman Pak Babin Kamtibmas ya, atau dari teman-teman Pak Lurah juga nggak apa-apa, diinfokan saja. Kadang-kadang kan kita mungkin agak sungkan ya memberitahu mereka untuk bubar, agak sungkan, apalagi kita juga tidak mengenal mereka. Nggak apa-apa, telepon aja Pak Babin. Saya kira Babin saya juga pasti on call. Pak, ini ada kumpul-kumpul. Nah, sekarang kan mungkin nggak perlu telepon, cukup foto, track, ya kan, foto atau dibikin video dari jauh sebentar nih Pak. Saya nggak jelas nih siapa mereka. Kirim ke Pak Babinsa, ke Babin Kamtibmas, atau ke jajaran pemerintah kelurahan, Satpol kan ada ya Pak Lurah ya. Nah, mereka nanti biar segera untuk ke lapangan dan cepat informasi itu disampaikan kepada kami sehingga kami juga cepat mengambil tindakan. Kalau misalnya terus menerus seperti itu, nah, pasti juga mereka akan sungkan juga akan, wah kayaknya di sini dilaporin nih kita nih nggak enak, pindah tempat. Nah di tempat lokasi yang baru juga begitu, sekitarnya laporin aja. Nah, syukur-syukur ya teori balon ya istilahnya. Syukur-syukur dari Pak RT atau tokoh-tokoh masyarakat itu bisa langsung menyampaikan kepada mereka untuk membubarkan diri, itu akan sangat lebih bagus ya. Makanya dulu ya ini kan ada istilahnya, maka teman-teman dari Pokdar Kamtibmas, nah ya kan banyak anggotanya di Rawasari, ada berapa orang ya? 70-an. 70. 70. Oh, cukup banyak juga itu. Tapi mungkin kalau pas jam 2 mungkin mereka juga pasti banyak ada yang kesibukan juga ya. Nah, barangkali izin Pak Camat, bisa saling sebenarnya informasi. yang disampaikan tadi Pak Bondan dan MKR 6 itu sebenarnya sudah berjalan. Maksudnya dalam artian untuk wilayah Rawasari ya. Itu Ya, alhamdulillah. warga masyarakat dan Pokdar yang melihat itu Ya, tapi ya. jadi kan seperti yang Pak Camat sampaikan, kita juga sebagai ya saya kemudian ya Pokdar FKDM gitu. Ya, Kita ya. sebagai unsur elemen yang melekat dengan pemerintahan atau mitra pada polisi, otomatis kita juga otomatis punya inisiatif sendiri gitu. Ya, Jadi ya, saya rasa kira-kira begitu. Ya, betul. caranya gitu. Ya, betul. Jadi sebagai LMK, sebagai FKDM, sebagai Pokdar, kita udah termasuk bagian dari yang punya tanggung jawab bersama-sama. Jadi itu tadi kembali kepada Betul. apa yang saya sampaikan di awal, kita Saya Faik Abdillah, LMK RW 01. Jadi tadi saya tertarik dalam pembahasan Pak Kapolsek ya, terkait anak muda kepemudaan ya. Jadi gini Pak, saya mencoba di wilayah itu anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong itu nggak saya usir, tapi saya ajak ngobrol, saya ajak nongkrong. Nah, kebetulan saya juga masih muda, 18 tahun. Tambah 10 Pak, 28 tahun usia saya. Jadi sebenarnya saya kan masuknya golongan milenial ya, cuma sekarang saya perlu belajar bagaimana bisa gabung ke Gen Z, ya kan. Saya coba scroll TikTok tentang Gen Z, cari tahu tentang bagaimana pergaulan mereka gitu kan. Pola komunikasi juga saya coba pelajari, tapi sedikit-sedikit alhamdulillah berhasil Pak di RW 1. Kayak saya sering nongkrong sama Karang Taruna di tempatnya Bang Yudi di Pemuda Pancasila, saya juga sering ngobrol di situ. Jadi kendala mereka tuh kurangnya fasilitator dari kita Pak, gitu kan. Mereka butuh fasilitator. Contohnya ketika mereka ingin mengadakan lomba 17-an yang kurang disupport oleh RW gitu kan, akhirnya ajak nongkrongnya saya, Pak LMK nongkrong sini yuk. Mereka butuh dana gitu. Oh iya kita ke DPRD kita cari duit, saya bilang. Saya anterin ke DPRD. Kebetulan MPKT-nya Karang Taruna itu kan Pak Ismail, ketua komisi B, gitu kan. Jadi saya langsung hubungkan Karang Taruna dengan beliau.
Alhamdulillah komunikasi baik dan langsung ditransfer sama beliau dan di-endorse ke Dinas Pariwisata dan Budaya di Wali Kota Jakarta Pusat. Jadi Pak Ismail mau mengendorse sekarang Taruna RW 01 ke Wali Kota. Nah kita berharap sih kayak Pak Fai ini ada lagi Fai berikutnya gitu loh. Nah ya kan, hal-hal yang positif ya harus. Nah, kalau di Senayan itu, kalau bukan kita siapa lagi katanya, ya kan? Di Senayan itu di GBK itu selalu ada simbol seperti itu. Kalau bukan kita siapa lagi? Nggak mungkin kan orang Belanda sana yang memfasilitasi, ya kan? Ya kita. Saya terima kasih. Mudah-mudahan Fai berikutnya, Pak Fai berikutnya anak-anak muda seperti ini bertambah. Amin. Terima kasih Pak Fai.